Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Sabtu 15 Juli 2023 bersama Father Roni Luni dari Sabah, Malaysia. Selamat mendengarkan. Salam damai Kristus dan selamat merayakan hari peringatan Santo Bonaventure, Uskup Religius dan Pujangga Gereja, kepada semua pendengar setia Fresh Juice yang dikasihi Tuhan. Renungan kita pada hari ini diambil daripada Injil Matius bab 10 ayat 24 sehingga 33. Oleh itu marilah kita mempersiapkan diri dan hati kita dengan hening seketika untuk mendengar dan menerima kabar sukacita Tuhan melalui pewartaan firman-Nya. Pada waktu itu Yesus bersabda kepada ke-12 murid-Nya, "Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada suatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi sesiapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, menganut kepercayaan yang berbeza dengan kaum majority seringkali menyulitkan bagi sebagian orang. Namun, kita sebagai seorang Katolik, kita memiliki tanggung jawab untuk menjadi terang dan garam dunia. Dimanapun kita berada, kita harus menjadi saksi hidup bagi Tuhan untuk menyaksikan kasih dan kemuliaan-Nya bagi keselamatan dan pemulihan hidup manusia melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Tetapi tidak semua orang menyambut berita damai itu dengan sukacita. Sebaliknya, sebagian besar orang tidak mengakui anugerah keselamatan di dalam Yesus. Mereka bersikap sinis dan benci mendengarnya. Bahkan salib seringkali menjadi bahan ejekan dan olokan. Mereka meremehkan dan mencemooh para pemberita kabar keselamatan. Tidak sedikit utusannya yang menjadi korban penganiayaan karena salib tersebut. Banyak anak Tuhan yang tidak tahan dengan kritikan dan ejekan, sehingga jangankan bersaksi tentang Kristus, membuka jati dirinya sebagai seorang Katolik saja pun enggan dan malu. Mereka lebih suka menutup berita ini daripada mendapat malu
dibenci dan dikucilkan oleh keluarga, saudara, teman maupun tetangga. Banyak yang khawatir kehilangan jabatan, pekerjaan atau reputasi bila menyebut dirinya sebagai pengikut Kristus. Apalagi yang sudah menjadi public figure, rasa-rasanya nama Yesus menjadi penghalang bagi kemajuan karirnya, sehingga mereka takut mengakui Yesus Kristus di depan umum. Tapi coba kita renungkan perkara ini. Bayangkan jika seandainya Yesus malu dan enggan membela kita. Bagaimana sekiranya Yesus memilih untuk tidak menanggung malu dan penderitaan akibat penyiksaan sampai mati di kayu salib demi menyelamatkan kita? Apa jadinya kita hari ini? Ketika Yesus menggenapi rencana Tuhan mengenai penyelamatan manusia, lihatlah bahwa Yesus harus menanggung malu yang sedemikian besar dan penderitaan mengerikan hanya untuk menebus segala dosa kita. Apa yang kita hadapi hari ini yang mungkin dapat mendatangkan penyangkalan atau rasa malu untuk mengakui Dia tidaklah setanding dengan apa yang dialami Tuhan Yesus ketika menyelamatkan kita. Alangkah keterlaluan jika kita malu mengakui Tuhan yang begitu luar biasa besar kasihnya hanya untuk ditukarkan pada kepentingan dunia yang sesaat sahaja sifatnya. Yesus telah pun mengingatkan kita agar kita jangan takut kepada manusia. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Nah, Tuhan sanggup memelihara kita secara luar biasa. Jika burung pipit pun dipelihara Tuhan, apalagi kita yang lebih berharga dari burung pipit. Kemudian, Yesus mengingatkan sejak awal pentingnya untuk mengakui jati diri kita secara tegas tanpa kompromi. Ada konsekuensi yang harus kita terima apabila kita menutupinya, malu mengakui Tuhan kita di hadapan manusia. Yesus berkata, "Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi sesiapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga." Yang mulia Bapak Uskup Cornelius Piong, Uskup Keuskupan Keningau, selalu memperingatkan hal ini dengan tegas kepada umatnya. Saya pasti begitu juga dengan para pemimpin gereja lainnya. Orang percaya haruslah berani mengakui Tuhan di depan manusia. Tidak perlu malu, apalagi takut dengan memberikan pelbagai alasan yang tidak masuk akal. Dalam kitab Amsal kita baca demikian. Takut kepada orang mendatangkan jerat. Amsal 29:25. Ya, kita boleh terjerat pada kegelapan ketika kita malu mengakui diri sebagai anak terang. Santo Petrus pernah mengalami hal ini. Dalam keadaan dikecam ketakutan ketika Yesus ditangkap, ia menyangkal Yesus sehingga 3 kali. Untunglah ia segera menyadari kesalahannya dan bertobat. Bagaimana jika kita tidak sempat untuk bertobat? Yesus tidak mau mengakui kita di hadapan Bapa di surga. Akibatnya, binasalah kita. Dalam ayat lain kita membaca demikian. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi sesiapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di hadapan malaikat-malaikat Allah. Tanpa pesanan seperti ini pun sebenarnya kita tidak perlu malu. Kita tidak perlu malu mengakui Tuhan di hadapan orang lain. Tuhan yang sudah begitu baik menyelamatkan kita, sudah begitu setia pada kehidupan kita,
begitu besar kasih-Nya melindungi dan mencukupi kita, layak mendapatkan segala yang terbaik dari diri kita sebagai ungkapan rasa syukur. Jika mengakuinya saja kita tidak sanggup, bagaimana kita boleh menunjukkan rasa syukur kita? Jika harus merasa malulah ketika melakukan dosa. Tidak pada tempatnya kita merasa malu mengakui Kristus. Seharusnya kita malah merasa gembira dan bersukacita karena telah menemukan Sang Gembala yang akan menuntun kita menuju kehidupan kekal di sisi Bapa Surgawi. Dalam kondisi apapun, banggalah menjadi pengikut Kristus. Tuhan yang begitu luar biasa mengasihi kita dan menginginkan kita semua beroleh keselamatan dan tidak satu pun akan binasa. Keselamatan itu sangat bergantung pada situasi apakah kita mengaku dengan mulut atau menyangkal. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Roma bab 10 ayat 9. Kenapa begitu? Mengapa demikian? Kerana dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Hati yang bersukacita, penuh syukur tidak akan pernah malu mengakui Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hati yang seperti itu pula yang akan dengan bangga mengakui dengan mulut dan karenanya beroleh keselamatan. Oleh itu saudara dan saudari, buanglah perasaan malu dan takut itu jauh-jauh. Karena apapun yang ada di dunia ini tidaklah lebih penting dari rasa syukur atas kebesaran kasih Tuhan selama ini pada kita. Seharusnya kita tidak perlu merasa malu bersaksi tentang Kristus karena firman Tuhan berkata, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Sekian saja renungan hari ini. Semoga kita berjumpa lagi di siri renungan yang selanjutnya. Tuhan memberkati dan salam Fresh Juice dari Sabah, Malaysia. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Sabtu 15 Juli 2023. Terima kasih kepada Father Roni Luni untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.